Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Al-Firdaus, mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama-sama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi Muhammad, yang paling dekat denganku nanti di akhirat kelak di yaumil qiyamah, salah satunya dialah orang-orang yang di dunia ini memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan lainnya, ibadah-ibadah lain seperti salat, puasa, begitu juga ibadah lainnya, bainal qabul warad, antara diterima dan ditolak. Akan tetapi ada satu amalan yang tidak akan pernah ditolak, sekalipun dalam keadaan riya tak tertolak. Mana dia amalannya? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukurlah jarak kita nanti dengan Nabi Muhammad, bagaimana kedekatannya. Orang kalau dia banyak bersalawat kepada Nabi di dunia ini, insya Allah nanti dengan Nabi Muhammad dia dekat. Kira-kira dengan bacaan salawat kita yang kita bacakan hari-hari ini, sudah seberapa dekat jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak? Ada orang yang dia dekat dengan Nabi Muhammad, dekat sejengkal. Ada orang yang 1 meter. Ada orang yang berkilo-kilo dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang mungkin dia jaraknya dengan Nabi Muhammad berpuluh-puluh kilometer atau ratusan kilometer. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat, dan insya Allah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada kesempatan yang mulia ini di dalam kitab Husnul Muhadarah, berkata Imam Suyuti. Apa kata Imam Suyuti? Khamsu khisalin fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lasaru awliya. Kata Imam Suyuti, ada 5 sifat anak kecil, 5 sifat anak kecil yang jika dicontoh, jika ditiru orang-orang yang besar, maknanya orang yang dewasa, lasaru awliya, sungguh dia ini telah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana dia sifat-sifat anak kecil yang mesti kita contoh? Kata Imam Suyuti, yang pertama dijelaskan di dalam kitab Husnul Muhadarah ini. Mana dia yang pertama? Yang pertama ialah la yahtammuna birrizqi. Anak kecil itu Bapak Ibu tak pernah dia gelisah terhadap rezekinya. Anak kecil, hari ini mau makan apa, besok mau makan apa, tak pernah dia gelisah. Akan tetapi kita orang-orang yang besar, hamba Allah Subhanahu wa taala yang takwa kepada Allah,
kenapa kita selalu gelisah terhadap rezeki. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah disinggung tentang rezeki, yang ada di benak kita pasti uang. Padahal kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, dia menjelaskan bahwasanya definisi rezeki ini, yang pertama ada 4 kata Imam Syekh Mutawalli As-Sa'rawi definisi rezeki ini. Yang pertama, mana dia? Al-malu huwa adna darajatir rizki. Harta, kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, adalah rezeki yang paling rendah. Harta adalah rezeki yang paling rendah. Yang kedua, wal afiyatu a'la darajat rizki. Yang kedua, kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Nah, lihat Bapak Ibu. Yang ketiga, wasalahul abna afdalu anwa'ir rizki. Anak yang saleh adalah rezeki yang paling utama. Nah, ini ternyata rezeki yang paling utama adalah anak yang saleh-salehah. Sebab anak ini nanti akan yang menolong kita, mendoakan kita di saat kita telah wafat. Maka anak adalah rezeki yang paling utama. Yang keempat, waridha rabbil alamina fahuwa tamamur rezeki. Sedangkan ridha Allah adalah rezeki tamam, yang paling sempurna. Betapa banyak orang melakukan aktivitas tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Imam Suyuti, sifat anak kecil yang mesti kita tiru, la yahtammuna birrizqi, tak gelisah dia terhadap rezeki. Inilah sifat anak kecil. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang melata di muka bumi ini, semua Allah telah jamin rezekinya. Maka jangan lagi gelisah terhadap rezeki. Yang kedua, apa sifat anak kecil yang kedua yang mesti kita contoh supaya kita menjadi kekasihnya Allah? Yang kedua kata Imam Suyuti, wala yashkuna min khaliqihim idza maridu. Anak kecil itu tak mengeluh dia ketika diterpa sakit. Mana kita lihat anak kecil, ada anak kecil kalau dia sakit Bapak Ibu, ya Allah sakit betul penyakit nih. Tak ada anak kecil. Maka kenapa kita orang-orang yang besar ini begitu Allah berikan ujian mengeluh? Tak sepantasnya kita seperti demikian. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum itu, apa yang ia lakukan? Maka Allah akan menguji mereka. Allah buat kita sakit, pertanda Allah cinta, pertanda Allah sayang. Orang-orang yang sabar dengan sakitnya, Allah hapus dosa-dosanya di saat dia sabar. Orang-orang yang sabar di saat sakit, maka pahala terus-menerus menyertai dirinya. Bahkan orang-orang yang sakit dalam dia sabar, maka Allah akan menaikkan derajat dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehatnya kita beribadah kita dinilai takwa, sakitnya kita dalam keadaan sabar pun dihitung takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mana dia sifat anak kecil yang ketiga yang mesti kita tiru supaya kita menjadi kekasihnya Allah? Wa yaquluna at-ta'ama mujtami'in. Anak kecil itu tidaklah mereka makan kecuali senang bersama-sama. Nah, sifat anak kecil ini Bapak Ibu, kalau makan senang bersama-sama. Kenapa kita orang yang besar ini, orang yang dewasa ini bakhil, pelit, tak mau berbagi? Padahal anak kecil senang bersama-sama. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau memasak kuah, kata Nabi, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Apa maknanya? Berbagi. Jangan pelit. Anak kecil senang berbagi. Nah, ini mesti kita tiru Bapak Ibu. Yang keempat kata Imam Suyuti, mana dia sifat anak kecil yang mesti kita tiru supaya kita menjadi kekasih Allah? Yang keempat ialah wa idza khafu
jarat uyunuhum biddumu. Sifat anak kecil itu yang keempat, ketika takut mereka, maka air matanya berjatuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kalau anak lagi salah, begitu kita tanya, ada apa nak? Baru kita mau nanya, dia mulai nangis. Bercucuran air matanya. Maka hendaklah kita tiru kiranya kita orang-orang yang besar ini. Begitu kita telah salah kepada Allah, begitu kita telah melakukan maksiat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menangis, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti buat salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tak punya salah. Semua kita ni punya masa lalu masing-masing, punya dosa masing-masing. Akan tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Kalau kita hubungan sesama manusia Bapak Ibu, 100 kebaikan yang kita lakukan, 1 kesalahan kita buat, hilang nilai yang 100. Padahal 100 kebaikan telah kita buat, hanya 1 kesalahan, hilang nilai 100 tersebut. Tapi beda dengan Allah, kalau kita melakukan maksiat puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, bahkan dengan 1 kata, taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulang dosa yang sama, maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur, inilah yang paling baik kita untuk menangis akan dosa-dosa kita. Waktu sahur, setelah kita melaksanakan tahajud, minta kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, ganti maksiat kami ini dengan kebaikan, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Minta kepada Allah. Kalau saja ada anak kecil, dia meminta sesuatu kepada orang tuanya, maka orang tua merasa berhutang. Kalau dia tak inginkan keinginan anaknya, kalau dia tak penuhi keinginan anaknya, bagaimana kiranya Allah yang meminta kepada Rabbnya atas dosa-dosanya yang begitu banyak, dia mengadu, menangis kepada Allah dengan dosa yang ia lakukan, Allah pasti akan mengampuni daripada dosa-dosa tersebut. Jangan berputus asa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat kita untuk meninggal, bukan tempat kita untuk bertempat tinggal. Maka selalulah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Suyuti, sifat anak kecil yang kelima yang mesti kita contoh supaya kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mana dia? Wa idza takhasamu tasara'u ila sulh. Anak kecil itu Bapak Ibu, apabila dia bermusuhan, mereka cepat bermaaf-maafan. Kita lihat Bapak Ibu, paginya mereka bermusuhan, bertengkar mereka pagi, sebelum siang mereka sudah baikan. Maka apabila ada anak yang berkelahi, orang tuanya jangan ikut-ikutan. Sebab kenapa? Anak sudah buat baik, berbuat baik mereka, akan tetapi orang tuanya masih bermusuhan. Ada anak yang salah, ada anak bertengkar, jangan ikut ayahnya pro kepada anaknya. Sebab di saat anak sebentar dia bermusuhan, bertengkar, dia sudah bermaaf-maafan, akan tetapi ternyata orang tuanya masih saja bertengkar. Sifat anak kecil itu, apabila mereka bertengkar, cepat sekali mereka itu berbuat baik. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan dendam dari hati kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita. Mudah memaafkan orang lain. Kalau salah, cepat meminta maaf.
Kalau buat dosa, cepat minta ampun kepada Allah. Inilah ahli surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan 5 sifat anak kecil ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kita di dunia saat ini, duduk kita bersama di dunia saat ini. Mudah-mudahan duduk pula kita nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.